Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 46. Besarkan nama Tuhan, bait yang pertama. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Doa buka akan doa oleh saudara Barbara, silakan. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dan Anak Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapa buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Engkau masih memberkati kami pribadi lepas pribadi, agar masih boleh ada sebagaimana kami ada Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami, kiranya Bapa memberkati agar semuanya boleh berjalan dari awal, pertengahan, sehingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih banyak Bapa di surga. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, namun sebelum itu kita melakukan Kidung Jemaat 356. Tinggallah dalam Yesus, bait yang pertama. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk itu kita mempersiapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung pada saat ini. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, mengurapi, membersihkan kami, agar kiranya Bapa firman-Mu yang akan kami perdengarkan, yang akan kami renungkan ini Tuhan, mendapatkan tempat dan bagian, dan kami boleh melakukannya di sepanjang kami menjalani kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan, bersihkan kami, layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, bahan renungan kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Karena terdapat 5 ayat, saya minta saudara-saudara membacakan bagi kita satu orang satu ayat. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayatnya ke-23 di bawah perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengurusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang dosanya, diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan, bahkan yang mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Shalom.
Salam. Salam. Semangat dulu, salam. Salam. Selamat siang, selamat beribadah untuk kita semua, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Tema yang dipilih pada hari ini adalah damai sejahtera bagi kamu, bagi kita, dan bagi semua. Satu ketika diadakan perlombaan melukis dengan keadaan damai sejahtera. Jadi kita mulai khotbah ini dengan satu ilustrasi. Jadi suatu hari itu diadakan perlombaan melukis dengan keadaan atau dengan tema damai sejahtera. Nah, dari ratusan lukisan yang dilukis tuh akhirnya ada 2 buah lukisan yang sangat-sangat memenuhi syarat. Tetapi para juri harus memilih salah satu dari kedua lukisan tersebut. Nah, lukisan yang pertama itu menggambarkan sebuah danau yang tenang. Permukaan danau yang dilukis itu bagaikan cermin yang memantul kedamaian. Dari danau itu ada gunung-gunung yang menjulang yang mengelilingi itu danau, dan juga ada langit biru dan awan putih di atas itu danau. Semua yang lihat itu lukisan atau semua yang memandang lukisan tersebut pasti akan berpendapat bahwa lukisan ini adalah lukisan yang terbaik dari kedua lukisan tersebut. Nah, sedangkan lukisan yang kedua menggambarkan pegunungan juga, namun pegunungan itu tampak kering dan gersang. Nah, di atas lukisan tersebut, di atas pegunungan tersebut terlukis langit yang hitam, pertanda bahwa akan turun hujan. Nah, di sisi gunung ada air terjun yang deras, yang berbuih, yang sama sekali tidak menampakkan ketenangan atau kedamaian. Tetapi ada sesuatu yang menarik dari lukisan tersebut. Yang menarik itu adalah di balik itu air terjun atau di balik air terjun tersebut tumbuh semak-semak kecil. Nah, di atas sela-sela batu itu semak-semak tumbuh. Nah, di dalam semak-semak itu seekor burung pipit meletakkan sarangnya di tengah-tengah riuh rendah air terjun. Nah, seekor pipit sedang mengerami telurnya dengan tenang. Saudara-saudara yang terkasih, akhirnya juri pun memutuskan bahwa lukisan kedua lah yang ditetapkan sebagai pemenang. Kenapa? Pasti semua orang bertanya, kenapa lukisan kedua? Kenapa bukan lukisan pertama? Sedangkan lukisan pertama tuh sudah ada keindahan yang ketong lihat dibandingkan lukisan kedua. Nah, karena kedamaian tuh bukan berarti ketong harus berada di tempat tanpa keributan, atau kedamaian tuh bukan berarti kita harus berada di tempat yang tanpa keributan, kesulitan, atau kesukaran. Nah, damai sejahtera adalah hati yang tenang, dan damai sejahtera adalah hati yang penuh ucapan syukur meskipun berada di tengah keributan yang luar biasa. Damai sejahtera bagi kamu, itulah sapaan yang Yesus ungkapkan di tengah-tengah ketakutan yang dialami oleh murid-murid sejak mulai dari peristiwa penyiksaan, penyaliban, bahkan sampai kematian Yesus. Para murid takut sampai mereka berada di tempat yang tersembunyi. Bahkan dong sampai berani untuk membuka pintu karena mereka merasa takut akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Nah, mereka takut akan mengalami hal yang sama seperti guru mereka, seperti Mesias. Mereka berpikir bahwa Mesias, guru mereka yang begitu hebat saja bisa ditangkap, bisa diadili, disiksa, bahkan disalibkan sampai mati. Nah, dong yang orang biasa, mereka yang orang biasa pasti akan mengalami hal yang sama. Tapi kemudian Yesus datang dengan cara yang tidak mereka duga. Yesus memulihkan keraguan, bahkan memulihkan ketakutan mereka, dan menguatkan, memberi harapan bagi kita, memberi harapan bagi mereka. Yesus memulihkan keraguan, ketakutan murid-murid pada saat itu dengan cara memperlihatkan mereka dia punya tangan, lalu memperlihatkan mereka dia punya lambung. Damai sejahtera bagi kamu itulah berita yang menguatkan dan memberi harapan bagi kita.
Yesus sanggup memberi damai sejahtera yang sejati di tengah kesulitan, kesukaran, dan pergumulan. Yesus bangkit dari kematiannya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menunjukkan bahwa dirinya berkuasa atas maut, dirinya berkuasa atas kehidupan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bahkan kematian pun tidak dapat menghentikan kuasanya. Kuasa Tuhan mampu menebus batas kemustahilan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mampu membuat mujizat yang besar dengan kuasanya, dengan kuasa Tuhan. Yesus mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, dan Yesus adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kuasa ajaib Yesus juga akan terjadi dalam kehidupan kita saat ini, saat kita percaya penuh kepada Tuhan, saat kita percaya penuh kepada Allah. Nah, kebangkitan Yesus adalah merupakan tanda kemenangan. Begitu pula dengan kita sebagai anak-anaknya akan selalu hidup dalam kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih, karena tidak ada suatu pun yang mustahil bagi Allah, percaya sah. Tidak ada satu pun yang mustahil bagi Allah. Kehidupan ini selalu berjalan berdampingan dengan yang namanya kesukaran. Nah, kesukaran selalu menyertai kemanapun anak-anak Tuhan pergi. Orang-orang dunia begitu putus asa ketika kesukaran itu datang menghampiri orang-orang dunia, orang-orang yang hanya mengurus hal-hal duniawi. Nah, orang-orang dunia akan menghentikan langkah bila bertemu jalan-jalan buntu. Tetapi anak-anak Tuhan akan terus melangkah maju dan maju dalam iman. Hidup ini memang tidak pernah lepas dari kesukaran. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada orang yang hidup tanpa kesukaran. Tapi sama sekali bukan tanpa pengharapan juga. Orang yang hidup tanpa pengharapan itu dia mati. Hidup ini memang tidak bebas dari pergulatan dan pergumulan, tapi bukan juga tanpa kemenangan. Itulah yang patut kita syukuri, meskipun kita berduka dan berada dalam pergumulan. Percayalah bahwa rencana Tuhan itulah yang terindah bagi kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Kita mengamini firman ini dengan kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Mari Bapa memelawat kami agar kami mampu melakukan firman-Mu di sepanjang kami menjalani kehidupan ini. Urapi kami Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan melakukan Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anak-Mu, bait yang pertama. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jalan seteru bila tak tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan kau sesat. Pegang tanganku erat. Doa tutup akan dibawakan oleh saudara Chandra. Silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menghadap Tuhan. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sehingga ibadat kami dari awal pertengahan hingga berakhir pada perjalanan. Bahwa sebentar kami akan pulang, Tuhan tetap memberkati kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 1, 2, 3. Shalom.